Saudara peserta kursus kelapa sawit untuk perdamaian, sebelum melihat langsung program peremajaan kelapa sawit, terlebih dahulu menggelar dialog yang berlangsung di Mes Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi. Dipimpin dialog manajer unit usaha bunut PTP 6 Jambi Zulkarnain Haryanja mengatakan, saat ini unit usaha bunut mengelola lahan kelapa sawit sekitar 8.255 hektar lebih. Unit usaha kelapa sawit ini melibatkan masyarakat sekitar, termasuk kepemilikan lahan. Unit usaha kelapa sawit bunut telah 2 kali melakukan peremajaan kelapa sawit dan hingga saat ini produksinya tetap baik sesuai dengan yang diharapkan. Zulkarnain juga menjelaskan, program penanaman kelapa sawit yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1970 ini, selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga dapat mengurangi pengangguran. Berbagai program untuk membantu masyarakat terus dilakukan, seperti membangun tempat ibadah serta membangun sarana jalan. Salah seorang peserta, Fuadi, menanyakan, mengapa bantuan sosial berupa bangunan fisik, kenapa tidak berbentuk untuk meningkatkan kesejahteraan seperti bantuan modal usaha? Sementara peserta dari Filipina menanyakan, apakah selama berdiri perusahaan perkebunan terjadi konflik dengan masyarakat sekitar? Dijelaskan Zulkarnain Haryanja, biasanya bantuan sosial diberikan sesuai dengan proposal yang diusulkan masyarakat. Setelah dilakukan survei bantuan, baru akan diberikan. Harga yang bisa kita peroleh, tapi dengan cara kualitas dari CPO kita sendiri memang harus kita tingkatkan dari ALB. Sehingga harga kita akan lebih tinggi kalau ALB itu bisa kita tetapkan. Misalnya ada ALB yang di bawah 3. Mungkin nanti dalam proses Pak Mudayat bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan ALB yang lebih rendah sehingga harga jual kita bisa lebih tinggi. Asisten Sumber Daya Manusia SDM Unit Usaha Bunut Warnita Amelia mengatakan, selain memberikan bantuan sosial lingkungan, pihaknya juga memberikan bantuan modal usaha. Berbeda dengan bantuan usaha untuk modal dari perbankan yang menerapkan bunga. Sedangkan bantuan modal dari unit usaha kelapa sawit bunut, bunganya relatif kecil. Bisa dibilang mikrokredit ini bahasanya memang mikrokredit, Pak, tapi kalau kami rasakan sendiri, itu bisa seperti tanpa bunga ya, Pak. Ibaratnya masyarakat ini seperti meminjam 50 juta, maka dia cuma jangka waktu 3 tahun dilunasi. Bisa dibilang dalam 50 juta yang dipinjamnya, Pak, bunganya cuma 1,5 juta selama 3 tahun itu. Pendamping dari Unja, Kori Wulan mengatakan, setelah menerima teori dari para peneliti kelapa sawit, peserta kursus kelapa sawit untuk perdamaian melihat langsung program peremajaan kelapa sawit dan proses pembuatan car palm oil CPO di PKS Bunut Bahar Utara. Peserta menyatakan senang dan puas. Ternyata program penanaman kelapa sawit di Indonesia ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini terbukti dengan salah satu BUMN yang telah melakukan peremajaan kelapa sawit yang cukup luas. Bahkan peserta dari Thailand menyatakan akan menerapkan program peremajaan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Mana sih sebenarnya tentang bentuk dari CSR dari PTPN ini sendiri, dan ternyata tadi dijelaskan oleh pihak PTPN 6 untuk unit usaha bunut ini bahwa bentuk CSR yang mereka lakukan adalah nama programnya adalah PKBL. Salah satu bentuknya adalah menawarkan mikrokredit kepada para petani di sekitar yang bentuk usahanya adalah bentuk usaha pinjaman lunak. Kemudian ada juga ditanyakan tadi apakah pernah terjadi konflik dengan petani ataukah pernah ada terjadi permasalahan seperti apa. Dijawab oleh PTPN 6 tadi tidak ada. Jadi memang sudah terbentuk kerjasama yang sangat baik sekali antara warga sekitar, kemudian juga para petani yang ada di sekitar kawasan PTPN 6 ini. Sementara salah seorang peserta dari Timur Leste, Jose de Costa, menyatakan rasa bangga dapat mengikuti kursus kelapa sawit di Indonesia. Dia mengatakan walaupun kini tinggal di negara Timur Leste, namun Indonesia merupakan bagian dari hidupnya. Masa yang akan datang, kita bisa bekerja sama antara negara Timur Leste dan negara Indonesia untuk memperbaharui, untuk meningkatkan pendapatan kita di negara kita masing-masing. Ya, itu yang kami sangat harapkan. Dan semoga dengan training beberapa hari ini di Jambi, kami bisa membawa pulang pengalaman dan yang kami mendapatkan dari Jambi untuk kami
bisa menerapkan di negara kami sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang kami peroleh di Jambi. Peserta kursus kelapa sawit untuk perdamaian 2018 ada yang berasal dari luar negeri, masing-masing Kolombia, Thailand, Filipina, Timur Leste. Sedangkan peserta dari dalam negeri, yakni dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam NAD. Sugianto, TVRI Jambi melaporkan.